Siang semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Bruto. Saya mahasiswa usaha perjalanan pariwisata semester 6. Nah, pada kali ini, pada pertemuan ini saya akan membahas pada bab 2, yaitu adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, pembahasan kita kali ini adalah untuk bisa membantu mahasiswa mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai faktor penyebab korupsi dan ciri-ciri tindakan korupsi dari berbagai aspek, termasuk aspek sosiologi, hukum, dan budaya. Selain itu juga akan kita bahas ciri-ciri khas tindakan korupsi seperti penggunaan bahasa sandi dalam komunikasi antar pelakunya. Nah, korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak dan merusak tatanan sosial serta ekonomi di suatu negara. Korupsi juga menjadi masalah global yang menjadi perhatian banyak negara dan organisasi internasional. Menurut survei dari Transparency International, korupsi telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Nah, ada banyak faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi. Faktor-faktor tersebut akan bersifat personal atau sistemik dan berkaitan dengan lingkungan keluarga, pendidikan, sikap dan pekerjaan, dunia usaha, serta negara. Faktor tersebut saling terkait, individu atau kelompok. Berikut saya akan menguraikan faktor-faktor yang memicu tindakan korupsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Nah, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak memprioritaskan kejujuran dan integritas, maka hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Nah, contoh kecil itu adalah keluarga. Jadi untuk memupuk suatu kepribadian seseorang itu adalah dari diri sendiri dulu, yaitu adalah dari keluarga. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan sangat penting untuk mempengaruhi perilaku korupsi karena melalui pendidikan seseorang memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang membentuk karakter dan sikap mereka terhadap kejujuran dan integritas. Setelah dari keluarga, kepribadian seseorang itu akan dididik melalui pendidikan, yaitu sikap dan pekerjaan pada pekerjaan. Nah, ini seperti tanggung jawab. Nah, sikap yang tidak etis terhadap pekerja, seperti kita memanfaatkan kekuasaan, kesempatan untuk keuntungan pribadi, adalah satu faktor yang mempengaruhi korupsi di sektor publik. Nah, yang selanjutnya dunia usaha. Nah, praktik korupsi dalam dunia usaha dapat terjadi akibat kurangnya regulasi yang memadai dan kontrol yang lemah terhadap pabrik bisnis yang tidak etis. Selain itu, praktik korupsi juga dapat menjadi bentuk kolusi antara pejabat pemerintah dan pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam dunia usaha sangat banyak kita dapati, yaitu adalah contoh kecilnya itu salah satu pejabat itu memanfaatkan kekuasaannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah negara. Negara yang memiliki lembaga dan sistem yang kuat dalam memerangi korupsi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Negara yang korup cenderung memiliki sistem yang lemah dalam penekanan hukum dan kurangnya kontrol terhadap tindakan korupsi. Nah, di negara kita sendiri kita tahu bahwa sangat banyak korupsi yang terjadi di negara kita, seperti itu ya, seperti kita lihat di media sosial seperti itu ya. Yang selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri perbuatan korupsi secara umum. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah transaksi rahasia. Perbuatan korupsi biasanya terjadi di balik layar dan tidak terbuka untuk umum. Transaksi dilakukan secara rahasia dan dengan cara sulit dilacak. Ya, korupsi ini orang-orang yang pintar ya, jadi sulit dilacak seperti itu ya. Selanjutnya adalah pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum, korupsi melibatkan pelanggaran hukum seperti penggelapan, penipuan, pencucian uang dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang diberikan kepada seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, pada poin ini sangat banyak kita lihat di negara kita ini, penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Sangat banyak kita lihat pejabat-pejabat,
menteri keuangan seperti itu ya, banyak terungkap di masa kita sekarang ini. Yang selanjutnya adalah dampak negatif pada masyarakat. Korupsi berdampak negatif pada masyarakat dan merugikan kepentingan umum. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya adalah sumber kekayaan yang tidak jelas. Uang atau harta benda yang diperoleh dari korupsi biasanya tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara jelas. Yang selanjutnya adalah lingkungan bisnis yang tidak sehat. Korupsi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan tidak adil. Hal ini dapat menghambat persaingan bisnis yang sehat dan menguntungkan. Yang selanjutnya adalah penyimpangan kebijakan publik. Korupsi dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan publik yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan umum. Nah, penyimpangan kebijakan publik ini adalah seperti contohnya, jadi kasusnya itu ada tapi tidak dipublikasi seperti itu, guys. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang ketiga adalah ciri-ciri perbuatan korupsi menurut pandangan para ahli. Nah, bisa kita lihat ya. Sheikh Hussein Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, pada tahun 1986 mengungkapkan beberapa ciri korupsi, yaitu yang pertama, korupsi melibatkan kegiatan ilegal, korupsi melibatkan kedudukan yang kuat, korupsi melibatkan keuntungan pribadi, korupsi melibatkan kerahasiaan, korupsi mengaruhi kinerja pemerintah, korupsi dapat mengganggu kepercayaan publik. Nah, itu ya. Jadi pembahasan kita di sini adalah tentang yang terakhir ini adalah menurut para ahli. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya korupsi itu sangat berdampak bagi diri kita, bagi masyarakat, terutama pada masyarakat. Nah, masyarakat yang sepertinya pada kita akan membayar pajak, tapi dampaknya itu kepada kita masyarakat yang tidak tahu apa-apa seperti itu ya. Jadi cukup sekian pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata. Nanti next part kita akan bahas lagi. Sampai berjumpa kembali dengan saya. Saya akhiri. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, basmi korupsi.